Fujitsu F04G, HP 5 Jepang yang harganya di bawah 1 juta dan pakai chipset X flagship Snapdragon 810. Apakah chipset tersebut masih bertahan di tahun 2021? Yuk kita langsung aja review Fujitsu F04G. Halo guys, semoga Stefan dari StefTech dan mari kita langsung aja review Fujitsu F04G. Seperti biasa, mari kita bahas dulu harga dan speknya. Untuk harganya kalian bisa beli di harga 750.000 yang support semua SIM, tapi kalau kalian hanya ingin WiFi only, harganya lebih murah di 650.000. Itu tuh punya RAM sebesar 3GB dan internal storage sebesar 32GB, dan udah support microSD, expansion up to 128GB. Seperti biasa, kalau kalian beli HP-nya, gue bakal taruh linknya di deskripsi. Dan untuk harga segitu, kalian dapat spek pakai chipset Snapdragon 810, layar 5,2 inci WQHD atau 1440p IPS LCD, 565 ppi, ada iris scanner, dan juga punya baterai sebesar 3120 mAh baterai. Ini juga sebenarnya ada NFC, cuma di unit gue nggak bekerja NFC-nya. Next, untuk si desain dan displaynya. Untuk build quality ini full terbuat dari plastik, frame samping pun terbuat dari plastik. Dan menurut gue ini tuh feelingnya gimana ya? Kayak kopong, kayak kosong dalamnya. Tapi bukan berarti ini nggak solid, ini suprasinya cukup solid, cuma memang mungkin karena kerasa enteng jadi kerasa kayak kosong. Tapi at least dia untuk si one-handed usage atau pemakaian satu tangan ini enak banget karena si layar yang kecil dan juga masih 16:9, jadi masih gampang untuk pemakaian satu tangan. Terus juga ada LED notifikasi yang posisinya tuh ada di kiri atas, itu tuh LED notifikasi berwarna. Dan untuk si security ini kalian nggak bisa pakai fingerprint karena nggak ada, jadi kalian harus pakai PIN, password, atau pakai iris scanner. Dan surprise ini gue bisa bilang ini iris scannernya cukup bagus. Memang nggak paling cepat, butuh waktu sekitar 1-2 detik, tapi dia cukup responsif dan at least sudah cukup akurat. Dan untuk si kualitas layarnya sendiri ini menurut gue, walaupun hanya layar LCD, nggak kayak F01H kalau nggak salah yang udah pakai AMOLED, tapi untuk layar LCD ini untuk harganya menurut gue sudah super bagus. Ini mungkin berkat resolusi layarnya yang udah 1440p, jadi memang ngelihat konten di HP-nya itu kerasa super duper sharp yang pastinya dengan view angle dan warna yang cukup bagus. Tapi sayangnya karena brightness-nya nggak bisa terang banget, jadi di full brightness dan dipakai di bawah sinar matahari atau outdoor, memang ini kerasa gelap banget layarnya. Kurang bagus, susah dilihat. Dan untuk si touch delay-nya, ini gue bisa bilang seperti kayak HP Fujitsu lainnya, ini nggak ada touch delay sama sekali. Ya ini gue bisa bilang memang hampir semua HP Jepang yang gue tes tuh nggak ada touch delay sama sekali, which is very nice. Next, mari kita bahas si audio quality-nya. Yang pertama, mari kita bahas audio quality via headphone jack yang posisinya ada di atas. Dan kualitasnya ini menurut gue sudah surprisingly sangat bagus. Gue coba tes pakai headphone Kospota Pro yang butuh power sekitar 80 atau 65 ohm, 2 kali lipat daripada headphone biasanya. Dan walaupun memang harus ngedrive headphone tersebut di volume yang cukup tinggi, di sekitar 90%, tapi at least dia punya kualitas suara yang bagus. Overall, suara kerasa jernih, vokalnya dengan bass yang netral dan juga instrumen yang cukup rich. Cuma memang sayangnya gue nggak bisa bilang hal yang sama untuk si speakernya. Untuk si speakernya dia tuh hanya mono dan letaknya tuh barengan sama earpiece. Yap, jadi kalian bisa expect ini kualitasnya nggak bakal bagus. Dan ini memang kelihatan kurang bagus. Dia tuh overall punya kualitas suara yang cempreng. Terus emang kerasa one-sided banget karena hanya di atas kiri, jadi memang kerasa kayak kagok suaranya. Dan ya overall dia punya suara yang cempreng, nggak ada bass, dan juga soundsign-nya kecil banget. Dan juga kalau misalnya di full volume atau di volume paling tinggi, dia itu kerasa ada distorsi suaranya. Dan ini dia speaker testnya. Gue rekomend kalian pakai headphone kalau ingin mendengarin suaranya lebih detail. Check it out guys. Dan untuk si kamera quality-nya, untuk kamera belakang di sini dia itu 20 megapiksel, sedangkan kamera depan itu di 2 megapiksel aja. Untuk kualitas kamera belakangnya ini memang sebenarnya tuh dia masih punya kualitas yang cukup bagus. Dia punya detail seperti kita lihat, detail yang surprisingly masih sharp, dan juga kalau misalnya kalian punya pencahayaan yang bagus, itu warnanya juga masih pop out atau masih lumayan natural.
Tapi ini mulai kelihatan HP tua itu di dynamic range-nya yang memang awful banget. Kurang bagus. Malahan gue bisa bilang di tahun 2020 masih lebih bagus HP baru yang harganya 1 jutaan kayak Redmi 9A. Dan sama juga kualitasnya untuk foto low light atau malam hari, overall gambar kelihatan gelap dengan noise yang cukup banyak dan juga banyak lens flare kalau misal ada kayak lampu jalan. Cuma surprisingly untuk selfie kameranya ini walaupun hanya 2 megapiksel, tapi gue lumayan surprise karena ini kualitasnya untuk tahun 2021 cukup oke. Gambar at least masih kelihatan cukup bersih, walaupun memang detail sama warnanya kurang bagus. Dan untuk si video recordingnya ini Fujitsu F04G bisa nge-record sampai resolusi 4K 30fps tapi stabilisasinya mati. Jadi untuk ngetes stabilisasi dan overall kualitasnya gue bakal turunin aja resolusinya ke 1080p karena video ini juga 1080p. Jadi ya, ini dia video tesnya pakai resolusi 1080p 30fps dengan stabilisasi nyala. Check it out guys. Oke guys, ini video recording pakai resolusi 1080p 30fps. Kita coba stabilisasinya seperti biasa. Dynamic range-nya kurang bagus sayangnya, tapi it's okay. Coba fokusin ke yang gelap, dia langsung terang, very nice. Fokusin ke yang detail, oke, autofocus teman oke, cuma memang bisa kita lihat ini dynamic range-nya. Exposure-nya kurang bagus, tapi ini overall shot-nya. Dan yang kalian bisa nilai di bawah gimana suara audionya. Dan selanjutnya untuk gaming performance-nya ini gue bakal singkat aja, dia itu pakai chipset Snapdragon 810. Dan walaupun memang itu kerasa kayak chipset flagship, di zamannya di sekarang tuh memang udah kerasa sangat weak dan banyak masalah. Yang pastinya buat main game berat kayak PUBG itu nggak bisa menurut gue, nggak playable, walaupun bisa dipaksain tapi gue nggak rekomen. Bahkan untuk main game yang simple pun kayak Bullet Hell Monday, kayak game Touhou gitu, itu tuh simple banget dan casual, tapi memang walaupun dia punya FPS yang lumayan oke di sekitar 30 fps, tapi banyak banget stuttering yang ngebikin performance-nya atau gameplaynya jadi kurang playable. Jadi ya, untuk game performance sendiri gue rekomendasi HP ini jangan dipakai buat game, karena cepet panas, baterai cepet habis, sama performance-nya juga nggak stabil. Dan selanjutnya untuk si UI experience-nya, kalau misal kita ke si setting, ini Android version-nya memang udah sangat tua juga. So kalau misal kita ke device management dan ke about phone, di sini bisa kita lihat dia itu masih stuck di Android 6.0 Oreo dan di security patch tahun Januari 2018. Yang memang walaupun masih disupport sama Google Play, tapi memang sudah kerasa sangat tua. Dan untuk si pemakaian sehari-hari ini tuh gue pakai skin Nova Launcher biar lebih enteng, Nova Launcher Premium, dan udah nge-delete semua bloatware biar nggak berat. Dan masih juga performance-nya menurut gue untuk day-to-day usage, menurut gue kurang bagus. Ini tuh performance-nya in summary all over the place. Kadang-kadang smooth banget, kadang-kadang nge-lag dan HP-nya panas. Jadi menurut gue kalau untuk multitasking, kalau misalkan mau dipakai buat multitasking, maksimal tuh at least 2 aplikasi sekaligus. Tapi itu juga nggak bakal smooth banget. Kalau ingin smooth banget kayak HP zaman now yang pakai Snapdragon 625 atau 660, kalau ingin disamain, mending fokus ke satu aplikasi aja. Dan close semua aplikasi lain. Kalau ingin dapat performance yang masih usable di tahun 2021. Tapi at least walaupun performance kurang bagus, untuk nonton film dia cukup oke. Kenapa? Karena untuk DRM infonya, karena ini HPX flagship, DRM infonya sudah di Wi-Fi L1. Bisa kita lihat ini loadingnya juga cukup lama untuk ngebuka aplikasi enteng, tapi ya udah di Wi-Fi L1. Dan untuk HDR supportnya dia sayangnya nggak support HDR. Dan maksimum refresh rate-nya juga hanya sampai 50 fps. Dan yang terakhir untuk si battery life-nya. Ini punya baterai yang cukup oke, 3120 mAh. Dan untuk charging portnya dia sayangnya masih pakai micro USB. Dan untuk ketahanan baterainya ini menurut gue walaupun kerasa besar baterainya, tapi performance-nya mediocre banget. Mungkin karena unit gue yang udah degraded si baterainya. Tapi ya untuk ketahanan baterai sendiri gue bisa tahan pakai HP ini baterainya tuh dari jam 8 pagi sampai jam 4 atau 5 sore aja. Itu pun dengan pemakaian yang super enteng, hanya sosial media dan nonton video YouTube. Nah terus untuk si SOT-nya atau screen on time-nya gue udah screenshot, mari kita ke gallery. Dan ke screenshot, di sini bisa kita lihat untuk screen on time-nya, gue bisa dapat sekitar dibulatin aja 4 jam. Dan juga bisa kita lihat dia punya sisa baterai sekitar 19%. Yang menurut gue memang ini benar-benar mediocre banget, malahan kurang bagus untuk HP zaman sekarang. Dan untuk si charging speed-nya juga ini sama-sama mediocre-nya. Gue ngecas dari 20% sampai 100% itu butuh waktu sekitar 2 jam 10 menit. Memang sih nggak lama banget, tapi udah cukup tua lah charging speed-nya untuk di tahun 2021. Tapi ada untuk konklusi sendiri menurut gue,
Fujitsu F04G memang sudah waktunya untuk dimakamkan di tahun 2021. Kenapa? Karena di harga 750.000 menurut gue ada HP second line yang lebih worth it, yaitu Sharp Aquos R Compact atau SHV40, yang menurut gue masih menjadi HP dengan performa dan layar terbaik di harganya. Ya menurut gue yang bikin jadi gak worth it F04G tuh dari si chipsetnya yang memang sudah terlalu tua dan punya banyak masalah di tahun 2021. So ya, overall gue kurang rekomen Fujitsu F04G. Dan kalau misalnya kalian lagi nyari HP di bawah 1 juta, gue mending rekomen kalian beli Aquos R Compact aja. Itu performanya jauh lebih baik, layarnya jauh lebih bagus, walaupun kecil tapi worth it menurut gue dibanding F04G. Dan juga kalau misalnya kalian mau nabung dikit di harga 1 jutaan, SHV39 di 1,4 atau SHV41 di 1,9 itu pilihannya lebih bagus. Karena dia punya chipset yang jauh lebih bagus, Snapdragon 835 dan Snapdragon 845. Tapi ya cuma segitu aja videonya. Kalau misalnya kalian masih ingin beli HP ini, gue bakal taruh linknya di deskripsi. Dan ya, kalau misalnya ada kesalahan atau gue ngomong kecepatan, mohon maaf. Jangan lupa like dan subscribe. Thanks for watching. We'll see you in another review. Bye.